Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hidup mahasiswa. Selamat datang di podcast perdana BEMI, Badan Eksekutif Mahasiswa Istiper Yogyakarta. Pada sore hari ini, saya berkesempatan berbincang-bincang dengan Bapak kita, narasumber Pak Warik 3, Pak Tri, sebagai Warik 3 kemahasiswaan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Di podcast kali ini, kita akan membahas perihal Okabun yang dilaksanakan kembali setelah vakum 2 tahun. Dari Bapak, bagaimana tanggapan Bapak setelah Okabun kita vakum selama 2 tahun belakangan ini? Terima kasih. Selamat sore adik-adik. Jadi kita ini bincang-bincang di coffee shopnya Insiper yang juga dikelola oleh mahasiswa. Bicara mengenai Okabun 2022 yang sudah vakum selama 2 tahun karena pandemi, ya. Jadi seolah-olah kita melakukan Okabun seolah-olah baru pertama, karena kepanitiaan di mahasiswa itu belum ada yang punya pengalaman ikut Okabun yang sebenarnya. Jadi pada tahun 2020 dan 2021 Okabunnya hanya kita fokuskan pada kedisiplinan, tapi kita tidak berani membawa ke kebun, ya, karena situasi pandemi. Okabun sendiri itu singkatan orientasi kenal kampus dan kebun, ya. Pada tahun 2019 dan 2020 dan 2021 orientasi kenal kebunnya tidak dapat kita lakukan. Begitu, Mas. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan, kan, Pak. Pertanyaan pertama itu, apa sih tujuan diselenggarakannya Okabun dan mengapa mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti Okabun? Jadi begini, pada saat mahasiswa baru itu menuntut ilmu di SMA, ya, atau SMK, situasinya beda dengan pada saat mereka kuliah, ya, baik pada proses belajar mengajarnya, ya, maupun dinamika dalam menyelesaikan perkuliahan. Pada saat SMA itu semuanya harus sama. Di perguruan tinggi mengikuti perkuliahan itu mahasiswa dituntut untuk mandiri. Jadi kalau besok sudah mengikuti kuliah, ada namanya satuan kredit semester, ya. Setiap mata kuliah itu ada bebannya. Setiap satu SKS itu harus diikuti selama beberapa jam, memperkaya dirinya sendiri, memperkaya dalam khasanah ilmu tentu saja, ya. Harus mencari sendiri. Terserah mau lewat perpustakaan atau belajar bersama, atau sekarang kan dunia ilmu pengetahuan sudah demikian maju, mereka bisa mencari di Google, ya. Tapi diharapkan adik-adik mahasiswa ini setelah memperoleh kuliah dari dosennya, harapannya bisa memperkaya mata kuliah tersebut dari dirinya sendiri. Itu, Mas. Nah, selain itu, bagaimana prosesnya, ya, proses akademiknya, kemudian bagaimana proses untuk mendinamisasi dirinya mengikuti organisasi kemahasiswaan misalnya, ya. Karena dari
Dikti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu juga mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ada berbagai skema yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Pak. Kenapa Okabun itu bersifat wajib dan sebagai syarat yudisium? Mungkin teman-teman mahasiswa Istiper ada barangkali belum memahami. Begitu, Pak. Gini, Mas. Jadi Okabun itu adalah wahana untuk menyamakan persepsi. Ya, persepsi bagaimana belajar di kampus dan bagaimana besok kalau sudah selesai kuliah bekerja di perkebunan maupun di kehutanan. Itu menyamakan persepsi, sehingga oleh rektor itu dikeluarkan surat keputusan bahwa setiap mahasiswa Instiper wajib mengikuti Okabun. Kalau tidak mempunyai sertifikat Okabun, lulus Okabun, itu tidak bisa mengikuti yudisium. Mungkin untuk pertanyaan itu teman-teman di sana bisa mendengar jawaban dari Bapak Tri sebagai narasumber kita. Pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak harapkan yang akan didapatkan oleh mahasiswa setelah mengikuti program Okabun ini? Banyak, ya. Nah, Okabun ini salah satu pembelajaran dasar bagaimana mahasiswa istilahnya mendalami, menyikapi atau mengeksplor soft skill-nya. Rajin antara lain ya, rajin, jujur, semangat, tangguh, karena itu semuanya nanti merupakan bekal bila mereka sudah lulus dan bila mereka bekerja. Gitu, Mas. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, apa di dalam kegiatan ospek harus pakai bentak-bentak biar mentalnya kuat, sedangkan membentak itu adalah salah satu bentuk kekerasan verbal. Jadi Bapak sebagai Warik 3 bidang kemahasiswaan, apakah akan menekankan kepada kepanitiaan Okabun tersebut agar tidak menggunakan bahasa yang beredar seperti sekarang ini? Seperti apa tanggapan dari Bapak? Sedapat mungkin bentakan-bentakan, hukuman-hukuman itu kita hindari, ya, itu sedapat mungkin. Nah, tapi kan namanya sekelompok mahasiswa, banyak orang, ya, itu kan suatu saat bisa terjadi miskomunikasi misalnya, ya. Saya tidak berharap senior-seniornya ini juga mencari kesempatan untuk membalas. Makanya ada komisi yang harus ditaati keputusan-keputusannya oleh semua panitia, baik panitia mahasiswa maupun panitia dosen. Ada komisi kedisiplinan. Di sana bentakan dan hukuman-hukuman itu diminimalisir. Nah, kecuali kalau yang sudah terlalu membuat kesalahan yang dinilai itu melanggar kedisiplinan, ya apa boleh buat, namun secara terukur. Tidak boleh berkata-kata kasar, ya, artinya yang menyakitkan hati, tidak boleh.
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Okabun tahun ini yang akan dilaksanakan seperti Okabun 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019, di mana selama pandemi Covid kemarin pihak Istiper melaksanakan Okabun yang berbeda dengan tahun ini? Apakah seperti memulai hal baru atau ada persiapan khusus? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, otomatis seperti yang tadi saya katakan, bahwa seolah-olah kita baru melaksanakan pertama kali Okabun. Tentu itu ada persiapan-persiapan khusus. Kalau kemarin itu hanya fokus ke kedisiplinan mahasiswa, ya, itu kita mudah kita serahkan pada institusi yang berwenang untuk mendidik bagaimana agar berdisiplin. Sekarang karena kita kelola sendiri, kita harus melakukan persiapan-persiapan agar semuanya perjalanan waktu nanti Okabun berjalan dengan lancar. Dalam Okabun ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan apa-apa saja sih poin yang akan didapatkan mahasiswa baru atau maba kita di tahun 2022 ini, poin-poin penting yang akan mereka dapat feedbacknya seperti itu, Pak? Ya, yang pertama itu tadi, mengenal bagaimana sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu kan asal dua kata dari siswa yang maha, ya, siswa yang sudah dianggap dewasa, besar. Itu mereka harus memahami bagaimana sebagai seorang mahasiswa tentu saja harus disiplin, berinovasi, kreatif, ya. Itu semuanya untuk dirinya sendiri. Namun itu berefek, ya, kepada kampusnya. Harapannya semangat belajar tinggi, cepat lulus, cepat dapat pekerjaan. Itu sesuai dengan harapan orang tua juga, seperti itu. Baik, saya lihat pendaftaran maba masih dibuka sampai akhir bulan ini, Pak. Ya. Dan jika dilaksanakan Okabun tanggal 15, nasib maba yang mendaftar di atas tanggal 15 bagaimana? Ini begini, ini pendaftaran dibuka karena kampus kita memperoleh mahasiswa yang mendapat beasiswa dari BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Itu akan diumumkan pada tanggal 23 September. Ya, 23 September, 23 Agustus. Jadi sekalian pendaftaran kita tutup yang reguler pada tanggal 31 Agustus sambil menunggu pengumuman dari mahasiswa yang akan memperoleh beasiswa dari BPDPKS. Nah, ini Okabun yang dimulai tanggal 15 ini merupakan Okabun tahap pertama. Nanti tahap kedua kita akan selenggarakan pada bulan November. Itu terdiri dari mahasiswa beasiswa BPDPKS dan mahasiswa beasiswa dari Smart dan mahasiswa beasiswa KIP kuliah. Jumlahnya kurang lebih 150-an. Itu, Mas. Pertanyaan berikutnya, Pak. Melihat jumlah mahasiswa baru sekitar 800 mahasiswa, bagaimana pandangan Bapak dengan jumlah yang ditilik atau kita lihat dari tahun ke tahun? Apakah adanya kenaikan atau penurunan? Mungkin kalau dari Bapak sendiri, apa penyebab kenaikan atau mungkin kenapa penyebab keturunan seperti itu, penurunannya? Jadi memang
setiap tahun rata-rata mahasiswa baru di kampus kita ini antara 800 sampai 900 saja, Mas. Boleh dikatakan flat, tidak pernah melonjak ya. Dari jumlah sekian itu memang ada daerah-daerah tertentu, yaitu provinsi-provinsi di mana perkebunannya banyak, perusahaan perkebunan banyak, itu mendorong masyarakat di provinsi tersebut dalam tanda petik fanatik terhadap kampus kita di Stiper. Boleh saya sebut itu Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Tengah. Artinya dalam grafik survei yang dilakukan dari pihak kampus, penyumbang mahasiswa terbanyak itu diliputi oleh mahasiswa Sumatera, Kalimantan, ya, lalu Riau. Tahun ini juara nomor 1 dari Sumatera Utara, kedua dari Riau, ketiga sekarang berubah dari Jawa, ketiga sekarang dari Jawa, keempat dari Kalimantan Tengah. Pertanyaan berikutnya, Pak. Pada saat pelaksanaan Okabun di Ungaran, apakah mahasiswa umum yang bukan panitia atau Kopas bisa berkunjung untuk menyaksikan proses pelaksanaan Okabun? Kita larang. Nah, kita tidak memperbolehkan. Ini karena ya kita berusaha menghindari hal-hal yang tidak kita kehendaki terjadi. Jadi apabila ingin berkenalan lebih baik setelah setelah mahasiswa baru itu pulang ke kampus lagi saja. Mungkin untuk menutup podcast kita ini, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada maba 2022 dan semua panitia Okabun? Jadi nikmati saja ya, baik mahasiswa baru peserta Okabun maupun panitianya. Nikmati saja. Tidak usah serius sekali. Tapi yang penting disiplin, tepat waktu. Itulah kata kunci dari keberhasilan Okabun. Siap. Mungkin segitu aja pertanyaan diskusi kita bersama Pak Warik 3. Untuk teman-teman semua, terima kasih. Begitu juga untuk Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya sudah mau menyempatkan datang ke podcast kita yang pertama ini. Untuk teman-teman di sana, untuk para maba di sana, maba 2022, tetap semangat menjalani Okabun. Untuk teman-teman kepanitiaan, tetap semangat dalam menjalankan tugas bagi panitia. Saya sebagai host dalam podcast perdana BEMI, Badan Eksekutif Mahasiswa Stiper, mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!